Anjir, gue nggak tahu 6 tambah 7 berapa guys. Jadi akhirnya gue menjadi murid terbodoh di sekolah itu. Halo teman-teman, nama gue Joshua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari kalian menyenangkan. Hari ini gue ingin menceritakan sebuah kondisi yang mana sebenarnya kondisi ini sudah sering banget kalian dengar di media-media bercerita seperti film, TV show, novel, cerita pendek, dan lain-lain. Yang mana kondisi ini sebenarnya itu cheesy teman-teman. Makin kesini itu makin cheesy karena itu kayak sebuah solusi yang bisa dilakukan untuk merubah sebuah cerita kalau udah kepepet gitu. Nah, kondisi itu adalah amnesia teman-teman. Jadi kondisi amnesia ini gue alami sendiri waktu gue di usia 17 tahun, dimana orang-orang Sweet Seventeen-nya itu pada mengeksplor dunia lah ibaratnya gitu kan sebagai remaja, dan gue malah terjerat di depresi dan yang berujung amnesia. Amnesia gue itu bukan disebabkan oleh faktor fisik gitu loh teman-teman, yang mana kayak misalnya gue mengalami kecelakaan terus kepala gue kebentur ya kan, terus terjadi geger otak atau gimana gitu ya kan, yang menyebabkan akhirnya gue lupa ingatan gitu. Amnesia gue itu disebabkan oleh lebih ke psikis, lebih ke arah psikologi gitu loh teman-teman. Jadi amnesia gue itu disebut memory block, yang mana memory block itu adalah sistem pertahanan diri yang dibentuk oleh otak kita dengan cara menutup memori yang membuat kita itu depresi. Intinya memori yang mengancam kelangsungan hidup kita lah gitu. Jadi itu diblok, benar-benar diblok. Mungkin bisa cuman memori itu doang yang diblok, tapi mungkin bisa 100% memori kita semuanya diblok gitu. Nah, kalau di kejadian gue adalah lebih ke kayak 70% memori gue diblok gitu. Jadi gue tuh nggak inget masa kecil gue kayak gimana gitu ya kan, terus apa aja permainan yang gue lakukan waktu kecil, terus teman-teman gue waktu kecil tuh siapa aja, teman-teman SMP juga banyak yang lupa gitu, karena kejadian gue amnesia ini kan pas gue kelas 2 SMA. Amnesia gue itu bukan seperti yang di sinetron-sinetron yang mana kalau pas gue bangun gue langsung aduh gue siapa, gue di mana, what? Enggak kayak gitu, tidak sehisteris itu. Orang-orang terdekat lah kayak keluarga itu gue masih tahu gitu. Jadi gue tidak langsung panik histeris dan mengetahui kalau gue tuh amnesia gitu. Kalau gue itu lebih ke arah gue mengetahui gue tidak tahu saat gue menemukan sesuatu yang seharusnya gue tahu gitu. Jadi apa yang gue rasakan saat gue menderita amnesia ini ya kan, pasti itu yang timbul pertanyaan di kepala kalian ya kan. Nah, jadi sebelum gue terkena amnesia ini, kata nyokap gue tuh lumayan gila sih temen-temen gitu kan, ada yang salah nih di kepala nih gitu. Gue tuh kayak kalau di Jepang tuh mereka nyebutnya hikikomori. Kalian tahu nggak hikikomori? Jadi orang yang mengurung diri di dalam kamar, nggak mau keluar, tidak mau bersosialisasi gitu ya kan. Bahkan gue sampai tidak mandi selama sebulan 2 bulan, gue juga lupa sih, kok itu cerita dari nyokap gue ya kan, yang mana kalau nyokap gue tidur di sebelah gue dan meluk gue tuh gue tendang guys, gue tendang beneran, sampai pada suatu hari pagi-pagi ya udah gitu gue fresh aja gitu, bangun ya kan, yang gue tahu di kepala gue adalah gue harus mandi terus berangkat sekolah, udah kayak gitu aja. Terus nyokap gue ngerasa aneh gitu ya kan, loh nih anak kok tiba-tiba bener mau berangkat sekolah ya kan, yang tadinya ngurung diri di kamar nggak mau ngapa-ngapain ya kan. Hari itu nyokap gue langsung tuh ngantar gue ke sekolah gitu kan. Tapi sebelum masuk kelas gue itu ke guru BK dulu teman-teman, karena gue udah absen selama 3 bulan. Disitulah tuh dijelaskan lah sama nyokap gue ke guru gue ya kan, kalau situasi gue kayak gini. Untung kalau guru BK kan memang berpengalaman lah mereka di bidang psikologi dan kepribadian segala macam, jadi mereka tidak terlalu shock mendengar hal itu ya kan. Berbeda kalau menjelaskannya itu ke guru matematik, karena guru matematik gue tuh benci banget sama gue guys. Apa sih ini anak udah gak masuk sekolah tiba-tiba masuk seenaknya aja kayak gitu-gitu kan, karena mereka tidak punya experience dan pengetahuan mungkin di bidang psikologi, apalagi daerah ya kan. Di daerah tuh kalau lu gila yang ada lu disangka kesurupan anjir, bakalan dibawa ke dukun kalau nggak di ruqyah. Akhirnya gue masuk kelas, sampai di situ terus gue kayak orang baru aja gitu, gue nggak ingat siapa ya kan. Rasa-rasa familiar ada dengan teman-teman di situ, karena rata-rata teman-teman SMA gue adalah teman-teman gue dari SMP juga gitu ya kan. Jadi beberapa muka-muka tuh ada yang familiar gitu. Cuman
Itu dia tadi, gue tidak ingat namanya sama sekali gitu ya kan. Kayak cuman kayak pernah ketemu deh, kalian pasti pernah ngerasain hal itu ya kan. Kayak memori itu ada di kepala kalian cuman nggak bisa di recall gitu loh. Nah itu yang terjadi di gue. Nah akhirnya pelajaran pun dimulai. Disitulah gue akhirnya menyadari kalau ada yang salah nih sama kepala gue nih. Jadi di saat semua orang belajar sin, cos, tangan, segala macam kayak gitu-gitu ya kan, akar-akar, bla bla bla, rumus-rumus, gue baru sadar tuh, anjir gue nggak tahu 6 tambah 7 berapa guys. 6 tambah 7 pak, ternyata gue tuh lupa, bener-bener lupa blek gitu semua pelajaran yang dulu-dulu guys. Jadi akhirnya gue menjadi murid terbodoh di sekolah itu. Mungkin di satu Indonesia gue adalah anak kelas 2 SMA IPA terbodoh se-Indonesia men, karena gue tidak bisa tambah-tambah, kurang-kurang, boro-boro kali-kali guys. 6 tambah 7 aja gue pakai jari anjir. Perbedaan itu tadi tuh yang membuat gue tuh terkadang merasa minder dengan teman-teman gue gitu kan. Gue merasa kok teman-teman gue bisa ngikutin pelajaran ini ya, kenapa gue tidak gitu ya kan. Apa ada yang salah di otak gue gitu? Emang ada yang salah di otak saya gitu ya kan. Jadi gue itu kayak bayi yang terlahir di tubuh remaja gitu teman-teman, yang mana fondasi gue yang telah dibangun dari kecil itu sudah hilang semua, dan itu menimbulkan rasa ingin tahu yang tinggi akhirnya ke gue, karena layaknya seperti bayi kan kita ingin tahu segala hal yang kita lihat, dengar dan rasakan kan. Kalau bayi itu juga yang terjadi di gue gitu, yang mana akhirnya gue mencoba untuk mencari fondasi baru yang cocok dengan gue gitu loh, tanpa adanya lagi pengaruh dari faktor-faktor eksternal kayak orang dewasa dan segala macam yang menuntut gue harus percaya ini, karena ya namanya remaja kan udah tidak bisa dipaksa-paksa lagi kan. Kita sudah punya pemikiran yang independen gitu loh. Itu yang terjadi di gue saat itu. Akhirnya mau tidak mau gue harus mencari sendiri fondasi yang akan gue gunakan untuk kelangsungan hidup gue gitu loh. Dengan rasa penasaran tadi itu, akhirnya gue tidak punya interest lagi tuh dengan pelajaran-pelajaran yang ditawarkan sama sekolah gitu, sama sistem pendidikan di sekolah gue gitu. Kenapa? Karena gue ngerasa nggak ada gunanya gitu pelajaran saat itu. Karena yang gue lihat, kenapa sih teman-teman gue bahagia banget nemuin angka dari rumus-rumus ini gitu, tanpa tahu sebenarnya angka itu sebenarnya buat apa. Jadi sekarang kita lagi membahas amplitudo misalnya kayak gitu kan. Nah rumus amplitudo adalah ini T bla bla bla, gue lupa sih. So inget banget gue ya, goblok, padahal siswa tergoblok satu sekolahan aja. Setelah itu rumusnya kan ini T bagi bla 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 bla, hasilnya ini gitu ya kan. Bahagia tuh teman-teman gue, kayak wah gila, gue berhasil nih menyelesaikan masalah ini nih, gue berhasil nih nyelesain soal ini nih, bla 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 ya kan. Tapi mereka nggak pernah tahu sebenarnya pengaplikasian amplitudo itu buat apa gitu. Nah hal-hal seperti itu tidak men-trigger gue untuk belajar gitu loh. Itu tidak men-trigger gue untuk ingin tahu gitu loh. Gue itu lebih interest dengan hal-hal yang realistis gitu, yang pengaplikasiannya itu jelas gitu. Itu yang sangat menarik perhatian gue gitu. Ya udah, akhirnya gue tetap stay menjadi siswa terbodoh di sekolah itu guys. Setelah gue lulus SMA, gue akhirnya hijrah lah gue ke Jakarta, ke Institut Kesenian Jakarta. Nah di kampus gue itu kita kan belajar kesenian, jadi kesenian itu kita juga harus mempelajari kayak ada filosofi dan segala macam ya kan. Dan filosofi inilah yang membuat gue tertrigger untuk mempelajari banyak hal gitu, hal-hal baru yang sebelumnya itu gue rasa itu tabu untuk dipertanyakan gitu ya kan. Akhirnya dengan belajar seni itu membuka wawasan gue untuk belajar lebih banyak lagi dan untuk menemukan jati diri gue gitu loh teman-teman. Karena kan tadi seperti yang gue bilang tadi, fondasi gue sudah terhapus semua, jadi gue harus membentuk diri gue mulai dari nol lagi ya kan. Nah disitulah gue akhirnya mulai untuk menggali gue tuh sebenarnya suka apa yang tidak gue suka, apa yang gue percaya dan apa yang tidak gue percaya ya kan, untuk bisa membentuk sebuah kepribadian baru gitu loh, kepribadian yang memang gue inginkan dan gue suka gitu. Problematik dari amnesia lagi itu adalah bagaimana kita untuk bisa menerima kalau timeline kita itu berbeda gitu teman-teman dengan timeline teman-teman kita yang lain gitu kan, yang tidak mengalami kondisi yang sama kayak kita gitu. Kalau misalnya mereka sudah menemukan hal yang mereka suka jauh lebih awal dari kita,
itu terjadi karena mereka sudah mencari jauh lebih dulu daripada kita gitu ya kan. Nah hal itu tuh yang sulit untuk kita terima, khususnya gue gitu kan. Kayak gue selalu ngerasa kalau gue seharusnya bisa nih seperti mereka, gue seharusnya bisa nih menemukan sesuatu yang gue suka seperti teman-teman gue ini gitu kan, kenapa gue nggak bisa gitu. Nah itu sempat membuat anxiety juga ke gue gitu, kayak wah kenapa gue berbeda nih dari orang-orang nih gitu kan, apa gue ketinggalan dari orang-orang ini gitu ya kan. Rasa ketinggalan inilah yang membuat gue tuh sempat ngedown. Cuman ya akhirnya setelah gue baca-baca buku, terus berkonsultasi dengan orang yang lebih wise lah daripada gue gitu ya kan, dan akhirnya gue menemukan kalau timeline kita tuh memang berbeda-beda masing-masing orang. Jadi ya karena timeline gue memang sudah di reset, jadi ya mau nggak mau kan gue juga butuh waktu jauh lebih lama untuk bisa mengejar sesuatu hal yang sama seperti yang dilakukan oleh teman-teman gue yang notabene jadinya sudah melakukan hal itu jauh lebih dulu dari gue gitu ya kan. Ibaratnya nge-sprint, mereka tuh udah start duluan gitu. Jadi gue harus bisa menerima hal itu. Nah untuk proses menerima hal itu cukup panjang tuh di gue gitu. Tidak tiba-tiba gue langsung ya udahlah gue bisa terima nih kalau gue itu ternyata emang startnya terlambat kayak gitu-gitu. Enggak, itu cukup memakan waktu yang cukup lama sih untuk bisa akhirnya menerima kalau oke, timeline gue berbeda dari orang-orang mungkin sudah start lebih dulu dari gue jatuhnya, dan ya sudah gue ikuti pace gue aja, tidak usah membandingkan diri dengan orang lain gitu. Dan hal itu yang sangat susah, dan mungkin bisa gue bilang sih hal itu bagian terberat dari amnesia yang gue rasakan gitu. Efek amnesia yang lumayan meresahkan di gue tuh adalah kalau gue pulang kampung guys, rata-rata semua orang di sana tuh kenal gue gitu, karena entah kenapa nyokap gue tuh sangat bersosialisasi sekali dengan orang-orang yang ada di komplek gue, jadi semua orang tuh kenal sama anak-anaknya dia ya kan. Nah banyak orang yang kalau gue lewat tuh nyapa gue gitu ya kan, gue cuman iya cuman gue nggak kenal sama sekali, dan itu cukup menimbulkan kegelisahan tuh di gue tuh gitu kan, karena gue jadi merasa kayak gue tuh sombong gitu loh. Apalagi kalau pertanyaan dilontarkan itu kayak gini gitu, emang nggak inget sama ibu kayak gitu. Wah, dan entah kenapa gue nggak bisa bohong gitu, gue langsung bilang enggak gitu. Mungkin kalau mereka tahu situasi gue mungkin mereka akan mengerti ya, cuman kan gue nggak bisa menjelaskan ke semua orang yang gue temui kalau iya bu, maaf ya bu, saya kena amnesia gitu. Iya nggak mungkin kan. Jadi ada satu kejadian saat gue di Jakarta, jadi gue sama teman SMP gue ini yang satu kosan sama gue pergi nih ke rumah makan Padang gitu ya kan, standar lah kalau orang Padang ya kan. Jadi kalau di rumah makan Padang itu rata-rata kan notabene banyak orang Padang tuh yang datang ya kan. Nah tiba-tiba di situ tuh ada teman SMA gue, dia nyapa gue tuh, Jo apa kabar gitu ya kan. Nah berhubung memori gue pas zaman SMA itu juga masih belum terlalu matang ibaratnya gitu ya kan, kayak sama lah kayak kita bayi kan, kita nggak bisa tuh nginget 100% apa yang kita lakukan saat kita di umur 0 sampai 5 tahun ya kan. Nah itu juga kejadian sama gue juga tidak terlalu bisa mengingat mulai dari umur 17 tahun sampai ke 19 tahun itu kadang-kadang masih rada buram-buram juga gitu loh teman-teman ya kan. Gue bingung tuh, anjing ini siapa ya kan. Lu tau gak awkwardnya kayak gimana ya kan. Terus dia langsung ngomong, masa lu lupa sama gue sih? Emang gue lupa sama lu gitu loh. Dan gue gimana cara menjelaskan itu gue masih bingung. Untung teman gue SMP gue ini yang mengetahui kondisi gue ini udah langsung nge-backup gue gitu, dan langsung jelasin nih ke teman SMA gue kalau iya Joshua ini emang ada kondisi kayak gini, jadi dia terkadang emang gak ingat sama orang kayak gitu kan. Oh akhirnya maklum lah teman SMA gue ini. Nah kalau kalian berada di situasi kayak gitu, apa yang akan kalian lakukan gitu loh. Itu kan awkward banget ya, orang nyapa kalian, dia kenal dan dia sangat excited banget untuk bisa bernostalgia sama lu gitu kan, tapi lu tidak bisa bernostalgia balik karena lu tidak inget apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang bisa gue recall gitu guys. Masalahnya adalah karena memori gue itu terblok dan blurry segala macam, sesuatu yang gue ingat itu tidak bisa langsung gue percaya karena memori gue tuh campur aduk guys. Jadi pernah ada kejadian yang mana gue mengingat satu hal yang mana gue yakin banget ini tuh kejadian itu terjadi kayak gini gitu ya kan. Ternyata itu setelah gue konfirmasi sama kakak gue, dan ternyata kejadian itu adalah kejadian yang berbeda secara ruang dan waktu. Gue sangat yakin sekali kalau kejadian itu terjadi di ruang dan waktu yang sama gitu. Nah makanya sejak saat itu
gue memutuskan untuk tidak mempercayai memori yang tiba-tiba gue ingat dari masa lalu sebagai sebuah memori yang 100% benar gitu. Gue harus mengkonfirmasi dulu nih sama kakak gue, apakah benar kejadiannya kayak gini gitu. Karena kan hal itu bisa berbahaya sih sebenarnya kalau menurut gue ya, karena kalau ternyata hal itu menimbulkan pemikiran negatif di gue terhadap seseorang, padahal orang itu tidak melakukan apa-apa sebenarnya ya kan bahaya guys. Gue jadi berspekulasi tentang wah ini orang nih jahat nih gitu ya kan, padahal sebenarnya dia tidak ngapa-ngapain. Yang gue inget itu adalah sebenarnya yang salah gitu loh. Gue malah mengingat satu kejadian yang kecampur dengan kejadian lain, yang mana akhirnya si orang yang gue kira jelek itu sebenarnya dia tidak jelek sama sekali gitu. Itu hanyalah memori gue yang tercampur aduk aja gitu. Itu sih yang gue anggap berbahaya dari ingatan-ingatan yang tiba-tiba muncul di kepala gue gitu. Stres nggak lo tuh? Kayak lo tidak bisa mempercayai ingatan lo sendiri lo guys gitu. Jadi pas gue konsul sama dokter, itu sempat tuh kita melakukan terapi untuk nge-recall ingatan yang tadinya hilang itu lo guys. Jadi adalah teknik terapinya, gue juga nggak tahu ya gimana caranya. Jadi waktu itu gue disuruh ngelihat pulpen, ujung pulpen itu di follow aja terus gitu kan. Ngedip boleh, cuman tetap fokus ke pulpen itu gitu kan. Sampai pada akhirnya tuh pas gue nge-follow itu pulpen, wah rasanya itu nggak enak banget guys gitu. Kayak ada yang nyut-nyutan di kepala gue dan nge-trigger perasaan gue, wah merinding banget lah gitu kan. Sampai akhirnya gue nggak kuat gitu kan. Terus akhirnya gue bilang lah ke dokter itu kalau ya udah dok, nggak usah dibalikin lagi lah memorinya gitu, karena gue udah happy dengan kehidupan gue yang sekarang gitu. Karena ternyata kata dokter itu memory block ini sebenarnya memorinya itu masih ada, cuman emang di block aja gitu, dan bisa dibuka kalau gue mau gitu kan. Tapi emang harus mengikuti terapi section beberapa kali gitu. Nah untuk terapi section pertama aja yang masih basic aja itu gue nggak kuat guys. Gue lebih milih ya udahlah nggak apa-apa, gue kayak gini aja lah, nggak apa-apa deh, gue amnesia deh gitu ya kan. Karena kondisi sekarang ini jauh lebih baik gue rasa dibanding waktu si dokter itu mencoba untuk nge-trigger kenangan masa lalu gue itu. Wah rasa itu nggak enak banget guys. Akhirnya sudah gue mensyukuri aja lah, gue anggap aja ini second chance gitu ya kan, untuk gue yang dikasih Tuhan. Oke teman-teman, jadi itu tadi pengalaman gue tentang kondisi amnesia gue yang bisa gue bagikan ke kalian. Semoga bermanfaat di kalian dan kalian jadi bisa mengerti lebih jauh lagi tentang orang-orang yang mengalami amnesia gitu ya kan, bagaimana yang mereka rasakan, terus bagaimana susahnya amnesia itu gitu. Dan semoga ini menambah pengetahuan kalian lah dan membuat kalian menjadi jauh lebih bisa mengerti kalau kalian punya teman-teman yang juga mengalami kondisi yang sama kayak gua gitu. Jadi kalau kalian menyukai video ini, tolong di like videonya dan di subscribe. Dan thank you teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan.